Halo sob, kenalin aku Mev. Aku membuat channel ini bertujuan untuk menceritakan kisah-kisah pribadi yang pernah aku alami, baik itu kejadian horor maupun mistis. Jadi channel ini tidak akan berhenti di situ saja. Kedepannya aku bakal mengundang beberapa narasumber yang mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian horor dan mistis juga ya tentunya. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga tentunya ya. Check it out. Oke, untuk episode pertama di channel ini aku bakal cerita tentang kejadian yang pernah aku alami mungkin sekitar tahun 2020 ya. Kejadian itu aku alami di Kota Malang. Kota Malang, tepatnya di Gua Jepang. Jadi awal ceritanya seperti biasa ya, namanya anak muda, ya pengen jalan-jalan, pengen healing-healing gitu ya ceritanya. Jadi aku pergi bersama temanku. Waktu itu masih pagi sekitar jam setengah 8 pagi ya. Sebenarnya kita nggak pengen ke Gua Jepang, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di dalam perjalanan kita tuh kepikiran gimana kalau kita ke Gua Jepang. Karena ya jujur aku orangnya suka sejarah ya, jadi pengen tahu apa sih di dalam Gua Jepang itu. Singkat cerita, dalam perjalanan ya kita enjoy aja, happy, nggak ada sesuatu yang mengganggu, nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Sekitar pukul setengah 12 siang kita sampai di Kota Malang, dan sekitar 15 menit kemudian kita sampai di tempat wisata tersebut. Gua Jepang di Malang itu memang ditujukan sebagai destinasi wisata ya. Jadi ya kita enjoy aja. Dalam perjalanan menuju ke Gua Malang, sebelum menuju ke Gua Malang itu ada kayak penunjuk arah. Gua Malang ini dan ini. Oke, kita pergilah ke Gua Malang. Dalam perjalanan itu memang suasananya ya biasa aja, sepi karena memang udah setengah 12 siang dan dengan cuaca yang sejuk dingin. Kita jalan pelan-pelan, dan anehnya saat kita jalan tuh ya nggak ada orang sama sekali, cuma aku dan temenku. Tiba-tiba dalam perjalanan kita menemuin suatu portal ya sob ya, kayak portal gitu, kayak sebuah pintu masuk gitu, kayak tapi terbuat dari batu itu kayak apa ya dibilang, kayak gapura gitu. Gapura itu terbuat dari batu-batu ya, batu alam ya aku nggak ngerti maksudnya apa ya, kita pikir positif aja. Aku masuklah ke situ, lewat situ jalan mungkin sekitar 300 meter atau 400 meter kita bisa menemukan Gua Jepang itu. Di sana sepi, nggak ada orang sama sekali, cuma aku dan temanku. Karena suasana yang sepi itu, aku dan temanku akhirnya rundingan, gimana mau jadi masuk atau enggak, tempat ini aman atau enggak. Nah pikirku, karena ya udahlah, kita sudah dari jauh-jauh dari Surabaya sampai sini, pengen lihat, pengen tahu dalamnya, ya udah nekat aja masuk. Oke, aku dan temanku akhirnya deal, kita jalan menuju ke depan Gua Jepang. Ternyata di depan Gua Jepang itu ada aksesnya, itu terbuat dari jembatan, dan jembatan itu terbuat dari kayu, dan kayunya itu sob udah lapuk semua, dan itu sudah nggak layak untuk dilewati. And then ya mau nggak mau kita akhirnya nekat lah, cari celah, cari jalan supaya bisa nyebrang sampai ke depan Gua Jepang itu. Akulah yang awal maju, karena aku yang ngebet banget ya, pengen masuk ke Gua Jepang, pengen tahu apa sih di dalam Gua Jepang itu. Pelan-pelan aku
lewat di pinggir-pinggirnya, akhirnya oke, nyampe di seberang goa itu, karena di bawahnya itu kayak ada jurang kecil gitu ya sob. Jadi aku udah nyampe akhirnya. Setelah aku sampai di depan gua Jepang itu, tiba-tiba sob, wah, aku udah mulai merinding ini. Tiba-tiba kecium bau amis. Amisnya melebihi dari bau amis ikan, pokoknya amisnya itu amis darah, nggak kebayang pokoknya. Saat aku cium bau amis itu, aku bilang ke temanku, stop, kamu jangan, nggak usah kesini, kamu di situ dulu. Ternyata saat aku lihat ke dalam gua itu gelap sekali sob, gelap dan bau amis. Tiba-tiba itu jam 12 siang, setengah 12 lewat lah, hampir jam 12 siang. Tiba-tiba di dalam gua itu gelap sekali ya sob ya. Kita itu nggak bawa penerangan apa sekali, nggak ada tujuan bawa peralatan apa-apa untuk masuk. Dengan keadaan gua yang gelap, saat aku lihat ke dalam, jadi gua itu apa ya, bentuknya itu gua masuk, terus dia ada belok ke kanan gini. Mau tahu sob, masih di depan gua, aku udah ditunjukin sesuatu yang benar-benar creepy menurutku. Itu creepy kalau menurutku ya. Di dinding mau belok kanan ke gua itu, tahu nggak, ada sosok orang ya, kalau dibilang itu orang pribumi lah, ini burung nggak. Ada sosok orang pribumi, dia cuma pakai apa ya, kok dibilang celana bukan, sarung bukan, kainnya warna putih, itu digantung di tembok itu sob. Digantung di tembok itu dengan apa ya, tombak itu tertusuk di salah satu badan sisi kanannya si orang itu. Dan benar-benar sob, di situ waktu aku lihat itu rasanya bulu kuduk itu berdiri. Udah rasanya mau lari nggak bisa ya, tapi ya apa ya, ya namanya penasaran ya, aku lihat terus. Tiba-tiba si orang yang ditombak itu matanya kebuka sob, matanya kebuka, keluar lidahnya panjang, seret. Dari situ aku langsung cepet-cepet cari jalan menuju ke seberang lagi. Saat aku lari, temanku bilang gini, "Loh kenapa?" "Udah, nggak usah, nggak aman di dalam, lebih baik kita keluar, kita balik lagi." Jadi saat kita menuju kembali ke tempat parkir, dalam perjalanan itu sob, yang daerah Malang tuh dingin ya, dalam perjalanan itu aku keringetan, basah, badanku tuh basah penuh dengan keringat. Dan bau amis itu nggak hilang-hilang dari saat perjalanan kita balik dari gua Jepang. Tiba-tiba ada 2 orang laki dan perempuan tuh datang juga, dan mereka bilang, "Loh mas, kenapa kok lari?" Aku yang balik tanya, "Loh mas sama mbaknya mau kemana?" "Itu mau ke gua Jepang." Serentak aku langsung bilang, "Udah mas, nggak usah masuk ke sana." Mereka ngeyel, ngeyel, mereka tuh bersikeras untuk tetap pergi ke sana. Oke, aku biarin, aku nunggu di portal yang aku bilang tadi yang dari batu. Mereka jalan ke sana, nggak sampai di apa namanya, di jembatan yang aku bilang rapuh tadi itu mereka berdua sudah dihadang dengan ular. Seketika itu juga mereka itu langsung berbalik arah dan langsung lari ke arahku. Dan mereka bilang, mereka tanya, "Loh mas, memang tadi masnya ketemu ular?" Enggak mas. Aku jawabnya, "Enggak mas, ya aku nanti saya cerita di depan." Oke lah, akhirnya kita perjalanan ke depan. Dalam perjalanan itu guys, kalian tahu, keringetku itu ya, itu daerah dingin, keringetku itu udah kayak mandi, dan keringetnya itu dingin banget. Dalam perjalanan itu badan tuh terasa berat banget. Jadi kayak apa ya, kayak ada orang yang ngikutin gitu. Jadi dalam perjalanan mungkin sekitar 2 atau 3 kilo dari
dari gua itu menuju ke tempat parkiran. Dalam perjalanan itu bau amis tuh nggak hilang-hilang. Jangan sampai kita di tempat parkir. Aku ini kepo orangnya ya. Aku tanya lah penjaga di sana, Mas, permisi mau tanya, gua Jepang itu kalau mau masuk gimana? Masnya jawab gini, oh mas sudah nggak bisa, itu karena ada pemandunya sendiri. Nah kalau sudah di atas jam 11 itu sudah dilarang masuk katanya. Nah dulu ceritanya katanya nih ya, kata masnya yang jaga di sana, pernah ada wisatawan yang nekat masuk di atas jam 12. Itu katanya sekitar jam 2, iya jam 2 itu masuk. Setelah dia masuk dengan paksa tanpa ada pemandunya, tiba-tiba wisatawan itu tuh keluar dengan muntah darah. Kita lebih baik nggak usah nantang-nantang maut seperti itu ya teman-teman ya. Lebih baik kita menghindari yang kayak gitu. Ya akhir cerita kita nggak jadi kemana-mana. Dan setelah kita tahu tentang cerita dari masnya yang menjaga di situ ya, kita akhirnya mengurungkan untuk kesana dan ya lebih baik nggak usah. Akhirnya kita ya udah cuma duduk-duduk nikmati suasana di situ dan makan-makan. Jadi menurutku gua itu berhantu. So menurut kalian gimana guys? Apa ada di antara kalian yang pernah pergi ke gua Jepang di Malang? Kalau ada, coba komen-komen. Mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang horor atau mistis di sana. Kita bagi-bagi cerita. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Next, kita bakal menceritakan kejadian-kejadian yang lebih seru lagi, yang lebih horor lagi. So, stay tune. Oke? Tetap berada di depan layar kamu, pantengin Mavs Daily.